Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas farmasi kaitannya dengan SPSS dari mata kuliah skripsi gitu ya. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya, soalnya. Soalnya ini sebuah penelitian ingin melihat pengaruh sediaan self nano emulsi drug delivery system atau SNEDDS minyak biji jinten hitam yang dibandingkan minyaknya saja terhadap peningkatan jumlah trombosit pada hewan uji. Di sini hewan ujinya yang digunakan adalah tikus galur Wistar gitu ya. Kemudian ini di sini ada kelompok A, dia sebagai kontrol negatif, artinya dia tidak diberikan sediaan. Kelompok B-nya ini dia diberi minyak jintan hitam. Kelompok C-nya diberikan SNEDDS tadi. Kemudian pada hari pertama ini peneliti mengukur trombosit awalnya sebelum diberikan perlakuan. Setelah itu, setelah diberi perlakuan setiap hari sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian pada hari ke-7 diukur lagi jumlah trombositnya gitu. Kemudian kita lihat di sini, ini hari ke-1 ini sebelum diberi perlakuan gitu ya. Jadi di sini kelompok A punya mencit, kelompok B punya mencit, kelompok C punya mencit. Misal di sini kelompok A mencitnya namanya Nana, kelompok B mencitnya Nini, kelompok C mencitnya Nono gitu ya. Berarti kan beda-beda ya ini mencitnya ya. Nah, tapi ini belum diberikan perlakuan kayak gitu. Nah, setelah itu ini diukur trombositnya. Diukur trombositnya udah dapet 395, 389, 403. Terus habis itu di kelompok A ini punya mencit lagi namanya Baba. Terus kelompok B Bibi, kelompok C Bobo misalkan. Terus diukur lagi tuh trombosit awalnya. Kelompok A dapet tuh yang Baba itu trombosit awalnya 389, kelompok B 403. Kelompok C dapat trombosit awalnya ini punya Bobo ya 379. Nah, kayak gitu seterusnya. Jadi di sini jumlah mencitnya itu ada 5, kelompok B juga ada 5, kelompok C ada 5. Dan setiap ini tuh beda-beda mencitnya gitu ya. Maksudnya mencit-mencit yang ada di kelompok A itu bukanlah mencit-mencit yang ada di kelompok B dan kelompok C. Mencit-mencit yang ada di kelompok B bukanlah mencit-mencit yang ada di kelompok A dan C. Mencit yang ada di kelompok C bukanlah mencit-mencit yang ada di kelompok A dan kelompok B gitu. Ini yang sebelum perlakuan ya, ini diukur trombosit awalnya. Kemudian setelah diberi perlakuan di mana kelompok A diberikan kontrol negatif, tidak diberikan sediaan gitu ya. Kelompok B diberikan minyak jinten hitamnya, kemudian kelompok C diberikan sediaan SNEDDS tadi. Kemudian diukur pada hari ke-7 ini setelah diberikan perlakuan yang tadi itu gitu. Ini mencitnya sama kayak yang ini si Nana, ini Nini, ini Nono ya tadi ya. Nana, Nini, Nono, ini Baba, Bibi, Bobo kayak gitu. Cuman antara ini dengan ini dengan ini dengan ini beda kayak gitu. Terus udah dapet trombosit awal di hari pertama dan hari ke-7 setelah perlakuan gitu kan. Terus ditanya, tentukan data ini termasuk data normal atau bukan. Nah, ini bisa dicari dengan uji normalitas menggunakan SPSS. Silakan kalian menggunakan SPSS seri berapapun, karena sebenarnya itu sama aja. Kalau aku pakai SPSS yang seri 16 gitu ya. Terus tentukan data termasuk data homogen atau bukan. Jadi dari data ini kita harus menentukan ini homogen nggak sih persebaran distribusi datanya kayak gitu. Ini bisa menggunakan uji homogenitas yang ada di SPSS kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, untuk menganalisis apakah ada perbedaan data antar kelompok di atas, manakah uji yang digunakan? Apakah ANOVA one way atau ANOVA two way atau ANOVA repeated measurement atau Kruskal-Wallis? Nah,
Jadi di sini ANOVA one way itu digunakan ketika faktornya itu ada satu kayak gitu. Menurut aku ya, nggak tahu sih ini benar apa enggak. Menurut aku aja. Ini menurut aku ini faktor yang ada di ANOVA one way itu berdasarkan penelitian ini ya tentunya. Ini tuh trombositnya kayak gitu. Nah, kalau ANOVA two way itu ada dua faktor kayak gitu. Jadi kan ini kan jumlah trombosit yang dipengaruhi kayak gitu kan. Iya kan. Nah, kalau yang ANOVA two way kayak seakan-akan jumlah yang dipengaruhi itu ada dua kayak gitu. Selain jumlah trombosit ada lagi tapi nggak tahu apa kayak gitu. Cuman kalau di penelitian ini cuma ada satu kayak gitu. Makanya menurut aku ini ANOVA one way ya, yang analisisnya pakai ini. Kemudian ANOVA repeated measurement ini tuh sebenarnya mirip-mirip nggak sih? Kalau kalau kalian baca-baca di YouTube juga ya, baca-baca di nonton di YouTube juga. Sebenarnya kalau ANOVA repeated measurement itu mirip-mirip sama ini. Jadi kayak sebelum diberi perlakuan diukur, terus setelah diberi perlakuan diukur, kayak gitu, mirip-mirip kan. Ini kan pada hari ke-1 kan sebelum diberi perlakuan, pada hari ke-7 kan setelah diberi perlakuan. Cuman di sini bedanya kenapa nggak bisa masuk ke ANOVA repeated measurement, karena ini kan hari ke-1 dan hari ke-7 ini artinya kayak ada dua ini loh, kayak cuman ada dua gitu loh, ini cuma ada dua. Tapi kalau misalkan kita lihat di contoh-contoh ANOVA repeated measurement itu syaratnya harus ada tiga gitu loh. Misalkan ya ngukur berat badan sebelum dikasih obat, jadi misalkan nih judulnya pengaruh pemberian obat X terhadap berat badan mencit kayak gitu kan. Nah, terus misalkan respondennya ada 17, sorry nggak mencit yang manusia aja ya gitu. Nah, terus habis itu diukur tuh berat badan awal sebelum perlakuan. Terus setelah diberi perlakuan diukur lagi setelah seminggu kayak gitu. Nah, terus diukur lagi setelah sebulan kayak gitu. Jadi ada tiga Itu tiga kelompok atau sampel aku lupa. Ya itulah ya, pokoknya ngerti kan tiganya dari mana ya kayak gitu. Nah, kalau ini cuma dua. Nah, padahal syarat yang dari ANOVA repeated measurement itu kalau bisa tuh kalau bisa emang harus kayak gini, harus tiga atau lebih, jadi nggak boleh dua kayak gitu, nggak boleh kurang dari tiga kayak gitu. Jadi kalau ini kan cuma dua ya, berarti nggak bisa pakai ANOVA repeated measurement walaupun emang model-modelnya mirip-mirip kayak gitu kan. Nah, terus Kruskal-Wallis itu menurut aku ini tuh dipakai kalau misalkan persebaran atau distribusi datanya itu nggak normal kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa pakai ini setelah ngecek ini ya, setelah ngecek apakah distribusi datanya itu normal atau enggak kayak gitu. Udah nih, ini jawabannya yang ANOVA one way ya. Kalau yang ini tadi aku sih udah nyari, ini normal sih, terus datanya homogen. Berarti kalau udah data normal berarti nggak bisa ya pakai Kruskal-Wallis. Terus yang keempat, bila hasil pada nomor 3 itu ada perbedaan bermakna. Nah, ini maksudnya apa? Kok bisa sih? Maksudnya tahu dari mana gitu loh, perbedaan bermakna dari mana gitu kan. Jadi nih, setelah kita cek pakai ANOVA one way, nanti ada kan yang namanya signifikansi atau nanti nilai sig gitulah di output SPSS-nya gitu. Itu nanti kalau misalkan nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, berarti dia itu tidak ada perbedaan bermakna kayak gitu. Tapi kalau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan bermakna gitu maksudnya. Terus artinya dalam artian ini nomor 3 kalau aku sih dapatnya dia ada perbedaan bermakna, tapi perbedaan bermaknanya itu ada di hari ke-7. Rasional juga kan, karena yang pas hari ke-1 kan setelah diukur trombosit awal itu kan nggak kayak ya udah nggak berbeda makna, soalnya kan nggak ada perbedaan dikasih apa-apa kayak gitu kan. Tapi pas hari ke-7 kan sebelumnya udah dikasih perlakuan gitu kan, udah dikasih kayak ya itu tadi kontrol negatif, terus minyak jintan hitam, terus ini sediaan SNIDS gitu kan. Nah, pasti ada loh perbedaan gitu ya. Menurut hipotesisnya berarti harusnya kayak gitu kan.
Nah benar ternyata setelah di SPSS benar ternyata kalau hari ke-7 itu beneran ada perbedaan secara bermakna kayak gitu. Tapi hari ke-1 nggak ada. Berarti fix ya di hari ke-7 ini emang beneran ada perbedaan yang bermakna. Nah di nomor 4 ini ditanyain, nah terus kalau misalkan ada perbedaan bermakna, mana aja sih kelompok yang berbeda kayak gitu. Itu maksudnya pertanyaannya kayak gitu. Nah kalau di sini kita nanti bisa pakai yang namanya uji post hoc. Jadi ini tuh uji lanjutan kayak gitu loh. Ini tuh pakai Tukey, uji Tukey HSD gitu. Oke, ini nanti lanjut ke cara cara mengerjainnya ya. Aku pause dulu ya, aku siapin dulu. Oke, dilanjut ya. Ini jadi ini program SPSS-nya. Ini abaikan aja ya. Soalnya ini aku udah nyimpen jadinya ada tulisan ini gitu. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah ke variable view-nya dulu. Di sini nanti kalian isi aja tikus. Ini nggak wajib sih diisi, tapi ya biar apa ya? Ya biar ngeh aja gitu. Ya biar ngeh aja kalau ini tuh percobaannya pakai tikus gitu lah ya, pokoknya keterangannya biar enak aja gitu. Terus ini diubah nih scale-nya jadi nominal, soalnya kan ini kan nggak diperhitungkan nanti kayak gitu, nggak diperhitungkan di SPSS-nya. Terus yang kedua kan kita kan punya hari ke-1 ya, hari ke-1 hari awal gitu aja. Nah di sini kalian jangan sampai ngespasi ya. Kalau mau spasi ya pakai ini, pakai underscore. Kok underscore? Ya bener nggak sih? Ya itu. Nah di enter, terus ini pakai scale ya udah benar. Terus ini hari akhir. Naktin banget. Ini kedengeran nggak ya suaranya? Hari akhir, terus di enter. Oke, yang ini perlakuan bukan sih? Oh, kelompok ya, kelompok aja. Enter lagi. Di enter ini diubah ke nominal. Nah, di sini kan kelompoknya ada 3 ya. Nah, nanti kita sorry sebelum ke situ kita ke label dulu. Tikusnya berapa ya? Nggak usah lah, labelin usah. Hari awalnya hari ke-7. Ini hari ke-1 ya Allah, maaf. Ini hari ke-7. Terus di sini percobaan misalkan gitu. Di sini misalnya ini maksudnya yang percobaan. Itu serah sih kalau label tuh nggak harus kayak gini, nggak apa-apa. Maksudnya ini tuh cuma buat penandaan aja. Kalau dia itu maksudnya ini, kalau dia itu buat identitas gitu aja. Percobaan terus misalnya gitu ya. Ini ubah aja deh kelompok biar lebih ngeh kelompok. Terus di sini selanjutnya ngisi yang sebelah mana nih? Ini values yang di kelompok. Karena kan ada tiga kelompok kan tadi kan. Yang pertama kita isi aja 1 ya. Labelnya kelompok kontrol negatif. Dah, nanti add. Terus yang kedua ini tuh sebagai kode gitu loh. Nanti sebagai kode munculnya. Ini kelompok kelompok minyak jinten hitam. Terus yang ketiga kelompok snitch ya, snitch. Minyak jinten hitam. Oke, terus kalau udah dah kan ya. Ini kayak gini. Kalau udah ini pasti ini nominal karena ini nggak diperhitungkan, ini sebagai identitas aja, ini juga sebagai identitas aja kayak gitu.
Ini kalau ini terserah ya kalian mau pakai apa enggak, ini juga terserah. Ini kayaknya perlu deh, ini perlu deh soalnya ini kan kayak buat apa ya namanya ya, buat faktornya, bukan ini kelompoknya kayaknya sih harus sih, I don't know. Ya kalau yang ini nggak perlu nggak apa-apa. Terus kita ke data view. Nah sorry sebelum itu kita atur desimalnya, jangan kebanyakan, 0 aja ya, nggak usah dikasih desimal karena nggak ada desimalnya juga lagian. Nah data view ini diisi aja tikus 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5. Udah gini aja. Set. Ada lagi nggak ya? Gue lupa. Oke, hari ke awal berarti pakai yang ini, seumpamanya punyanya si kelompok A dulu ya. Nah ini kayak gini. Nanti kalian masukin aja dulu di Excel biar lebih gampang. Ini kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Ya coba aja lah ya. Mana tadi? Tinggal di copy, di paste aja. Terus ini juga, ini kan baru yang kelompok A ya. Nah terus kita ke yang kelompok B. Kelompok B, coba kita langsung bisa nggak? Bisa tuh. Udah. Terus ke kelompok C. Ini kan masih hari awal ya. Oke. Terus yang hari yang terakhir setelah perlakuan lah gitu aja. Kita pakai yang kelompok A dulu. Terus kelompok B. Terus yang kelompok C. Terus ini kan tadi kan kita udah punya kode-kode gitu kan. Kalau satu kelompok kontrol negatif, kalau dua kelompok kelompok minyak jintan hitam, kalau yang kode 3 berarti kelompok SNIIDS minyak jintan hitam kayak gitu. Berarti ini kan tadi kan kelompok A ya. Kelompok A berarti satu semua kan? Tuh satu ya kan. Nah, kelompok B berarti kan yang kode 2. Kelompok C berarti yang kode 3. Dah nih. Terus yang pertama kita cari data normalitas dulu kan. Sorry ini kayaknya normalitas nggak perlu cari dari sini nggak sih? Sebentar, aku sih kemarin nggak nyarinya kayak gini nggak sih? Tapi ya coba aja lah ya. Mana sih guys? I'm sorry, I didn't. Oh ya gini. Descriptive statistik, terus ke explore. Coba ya, aku nggak tahu sih ini bisa apa enggak. Tapi kayak gini aja udah bisa sih, berarti udah bisa. Berarti oke. Udah langsung coba aja. Terus ini ke analyze, ini buat cari normalitasnya. Ke descriptive statistik, terus ke explore. Terus ini hari ke-7 masuk dependent list, hari ke-7 masuk ke dependent list. Setelah itu ke plots, ini normality plots with test, ini centang. Nah kalau udah dicentang di continue, kalau udah oke. Terus mana nggak keluar? Oh keluarnya di sini. Lupa gue. Mana ini ya, aku bingung sebenarnya, aku bingung kemarin aku nggak pakai ini. Maksudnya data yang aku outputin tuh nggak kayak gini gitu, udah nggak sih? Jadi maksud aku kemarin tuh aku data yang ada di data yang input ini nggak buat normalitas, jadi yang buat normalitas beda lagi kayak gitu. Cuman ya kita coba dua-duanya aja ya. Emang sih beda sih, nggak tahu deh. Yang apa lah ya. Ini kita normalitas udah ya udah dapet, tapi nggak tahu nih benar atau enggak. Nanti kita coba juga yang data yang aku biasa input gitu ya. Mana tadi? Bukan bingung kan aku.
Nih udah nih tadi anormalitas. Terus habis itu nyari yang ini masuk sini hari ke-1 dependent list, hari ke-7 juga kelompok masuk ke factor. Kita cari post hoc-nya. Sekalian kita nyari yang post hoc-nya ya. Jadi kita ambil yang tuki ini. Udah sekalian aja LSD. Continue. Terus optionnya itu deskriptifnya oke, homogeneity-nya oke, dicentang. Terus udah continue. Kalau udah di oke aja. Nah ini dapet mulai ini. Ini dapet n-nya, homogeneity testnya juga dapet segini. Terus ANOVA-nya juga dapet, ANOVA one way-nya dapet. Ini post hoc-nya Tuki HSD. Nih di sini ini perbedaan, ini nggak ada bedanya, nggak ada perbedaan yang bermakna. Di sini ada perbedaan yang bermakna karena kurang dari 0,05. Oke, kita bahas dari awal. Bentar, ini disimpan dulu aja. Ini masih ditunggu. Nah ini tadi udah disimpan. Nah, kalau mau lihat berarti langsung aja nih. Begini. Ini normalitasnya kita skip dulu aja nanti soalnya ya udah nggak apa, kita jelasin sekalian aja. Yang Shapiro-Wilk kita pakai tes normality yang Shapiro-Wilk karena datanya kita kan kurang dari 50 ya. Nah kalau Shapiro-Wilk itu digunakan kalau datanya kurang dari 50 kayak gitu. Kalau datanya kita cuma ada 5. Taunya 5 dari mana? Ya ini 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Tapi kalau di sini 15 mungkin karena udah gabungan kelompok ABC gitu ya. Tapi yang jelas ini kurang dari 50. Terus signifikansinya ini kan lebih dari 0,05. Artinya dia itu data terdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari 0,05 berarti data terdistribusi tidak normal. Gitu. Nah, kalau di sini kita lihat ini signifikansinya itu 0,001. 0,001 berarti kan data terdistribusi secara tidak normal. Ya kan? Kalau yang ini dia hari ke-1-nya terdistribusi normal gitu. Karena lebih dari 0,05. Ini berarti yang enggak normal gitu ya. Berarti di sini si dia ini pakai yang Kruskal-Wallis dong. Kalau dia tetap pakai ANOVA one way. Gitu. Terus ini batas ini dulu. Terus kita lihat ke sini. Bentar. Nih. Ke tes homogenitasnya, uji homogenitas.
Ini kita lihat signifikansinya. Signifikansinya itu lebih dari 0,05 ya. Kalau lebih dari 0,05 berarti dia terdistribusi secara homogen. Sebaliknya, kalau kurang dari 0,05 berarti terdistribusi secara tidak homogen. Dan berarti dia homogen ya karena lebih dari 0,05 kayak gitu. Terus setelah itu kita lihat ke ANOVA. Ini ANOVA one way. Kita lihat signifikansinya juga. Signifikansinya ini lebih dari 0,05 untuk yang hari ke-1 dan kurang dari 0,05 untuk yang hari ke-7. Kalau di ANOVA one way, kalau misal lebih dari 0,05 artinya dia itu tidak beda bermakna. Tapi kalau kurang dari 0,05 artinya berbeda bermakna. Nah, di sini berarti yang berbeda bermakna yang di hari ke-7. Nah, ini buat jawab soal yang nomor 3 gitu ya. Ini nomor 3 ini ANOVA one way, ada perbedaan yang di hari ke-7. Nah, setelah itu uji lanjutannya kan pakai uji post hoc yang Tukey HSD. Itu buat nomor 4. Itu pengen tahu kelompok mana aja sih yang berbeda bermakna kayak gitu. Nah, ini Tukey HSD ya. Terus kita lihat aja nih di signifikansinya. Ini signifikansi yang hari ke-1, ternyata dia kalau yang hari ke-1 kan nggak ada nih, maksudnya nggak ada perbedaan makna karena lebih dari 0,05 gitu. Kita lihat aja di sini. Ini lanjutannya. Ini signifikansi. Ya Allah. Ini kan lebih dari 0,05, ini juga. Ya kan, ini masih hari ke-1 ya. Ini yang LSD, kita pakainya untuk HSD. Terus ini hari ke-7, kan tadi kan di ANOVA dikatakan kalau hari ke-7 itu ada perbedaan bermakna. Udah kita lihat aja, buktiin aja berbeda bermakna gak sih? Iya, ternyata benar, perbedaan bermaknanya semua kelompok dong. Nih, tapi kadang ada yang ini 0, di bawah, tapi kadang ada yang di sini 0, lebih dari 0 kurang dari 0,05, di sini ternyata lebih dari 0,5. Nah, ini fungsinya buat tahu kalau kelompok mana aja yang berbeda bermakna kayak gitu. Kalau di sini ternyata setelah dibuktikan semuanya ada perbedaan bermakna, khususnya di hari ke-7 kayak gitu. Berarti ini cara bacanya gini. Kelompok kontrol negatif, antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok minyak jinten hitam memiliki perbedaan bermakna. Dibuktikan dengan nilai signifikansinya yang kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000 gitu. Terus ini juga yang kelompok kontrol antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok SNIDDS minyak jinten hitam itu punya perbedaan bermakna, dibuktikan dengan nilai signifikansinya 0,000, yaitu kurang dari 0,005 kayak gitu, sama aja. Ini kayak gini juga deskripsinya nanti. Udah kayak gitu aja, gampang banget kayak gitu. Terus abis itu ini kan tadi aku kan pakai tipe ngerjain normalitasnya kayak gini ya, hari ke-1, hari ke-7. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu juga yang kemarin aku kumpulin sih, tapi I don't know is it true or not. Kayak ini disimpan dulu aja. Cara nyimpennya juga kayak gini. SPSS terus new lah, new aja. Ini misal kemarin aku ngisinya kayak gini. Mana ya? Ini A, B, C. Tuh. Terus di sini kelompok A,
bisa ternyata guys. Oke, nggak bisa. Ini hapus aja kayak gini kan. Terus ke data view. Bentar. Ke data view. Nah, terus habis itu kalau udah nanti langsung di analyze, descriptive, statistic, explore, semuanya masukin dependent list, plots, normality, continue, oke. Nah, ini kayak gini kan, 0,898, 358, 978 gitu. Terus habis itu ini save dulu. Ini kita ganti lagi pakai data yang ini. Terus analyze, descriptive, explore, masuk semua udah. Ganti dulu nih. Ulang. Udah masuk, plotnya udah, continue, oke. Nih. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua kan lebih dari 0,05 semua ya. Tapi yang punya kita yang awal tadi tuh ini yang hari ketujuhnya tuh yang kurang dari 0,01. Makanya ini aneh kan. Tapi nggak tahu deh ya, menurut kepercayaan masing-masing aja. Kalau aku sih pakainya tadi yang ini. Yang mana? Bentar, yang mana tadi? Aku tadi pakai yang ini. Jadi ngemasukin dulu ini kan ABC gitu kan. Ya, ini labelnya kayak biasa ini. Terus data view-nya aku masukin per ini, per hari, per ini kayak gini. Gini aku masukin. Terus kalau udah cari normalitasnya, kalau udah outputnya udah dapet, terus ngemasukin lagi pakai ini. Terus dapat normalitasnya juga kayak gitu. Jadi dapat yang hari ke-1, hari ke-7, cuman outputnya kepisah kayak gitu. Terus dapatnya kayak tadi tuh. Jadi tadi tuh berarti dapatnya ya. Ini yang kedua, yang hari ke-7 ini segini. 0,917, 0,344, 0,587. Terus kalau misalkan yang awal yang hari ke-1 ini dapatnya kayak gini. Ya kan? Nah, terus yang dibandingin sama yang tadi aku pertama banget itu dapatnya kayak gini. Ini nih yang beda. 0,001 kan kurang dari 0,005 ya. 0,05 ya kan, kurang dari itu. Makanya aku bingung. Yaudahlah, serah kalian aja. Mau pakai yang mana terserah. Kalau aku sih karena udah terlanjur dikirim ya, nggak tahu sih yang benar yang mana. Ya gitu aja. Nah kalau udah di save ya udah. Kalau udah selesai ya udah di save aja. Nah, oke, nanti tunggu sampai nyimpen. Nah ini nanti ada nih normalitasnya ada, dan ya yang kita tadi dapetin itu kayak gitu. Nah gitu aja.
tutorialnya. Semoga membantu. Kalau nggak membantu ya maafkan ya. Nanti kalau misalkan aku ada apa, aku ada kesalahan di mana kayak gitu, nanti minta tolong di ingetin aja gitu. Karena aku juga sebenarnya belum bisa banget kayak gitu. Ini juga menurutku kayak gini, nggak tahu menurut orang lain kayak gimana. Aku cuma bisa bantuin aja kayak gitu, langkah-langkahnya kayak gitu. Kalau misalkan ada yang beda caranya ya, ingetin aja ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.